meninggal ini bukan tinggal yang ada. Yang kalau ingin bagus, kalau ziarah kubur orang tua, ngomong sampai seperti orang hidup, bah aku ini punya proyek, bah doakan mudah-mudahan dihasilkan oleh Allah. Itu, nah itu mendengar mereka langsung dia berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan apa yang dihajatkan anakku. Makanya hormati kedua orang tua, baik waktu hidup ataupun setelah mati. Itu urusannya dilancarkan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya laki-laki kan tadi dengar lah. Lapar lah udah, bila lapar 5 menit aja lu hadir lah. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibban mursalin وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib khusus Sayyidul Walid Al-Walid Abuna, ayah kita atau guru kita semua, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Karena ketawaduan beliau sehingga beliau tadi menyebutkan ulun ini dianggap dan sanak sidin, padahal ini anak mungkin cucu sidin. Ya, hendak anom terus ada tua kira-kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan Habib Muhammad bin Ali As-Segaf dan seluruh habaib dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan-urusannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para asatidz, para ustaz, para kiai, para tuan guru, yaitu ada di sini hadir, yaitu al-ustaz guru kita semua, yaitu Ustaz Ahmad Mu'ti, kemudian ada guru Muhammad Affan dan para guru-guru yang lainnya, para ulama, para waris-waris Nabi Muhammad SAW. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, berikan sehat wal afiat, sehingga bisa terus memimpin kita di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seluruh keluarga besar almarhum al-maghfurullah Haji Hasan, para anak-anaknya, kemudian istri beliau, kemudian anak-anak beliau yang saat ini adalah membuktikan daripada kebaktiannya terhadap orang tuanya yang sudah bahwasannya mahaul atau mengadakan haul untuk kedua orang tua ini aula wa afdal, lebih utama dan lebih afdal daripada haul-haul yang lain. Kenapa demikian? Karena orang tua itu adalah yang selalu menginginkan keadaan anak-anaknya semacam ini ketika beliau sudah wafat. Peninggalan yang paling mahal, yang paling berharga adalah meninggalkan anak-anak yang ingat dengan orang tuanya, meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah. Harta yang paling berharga adalah anak-anak yang alim dan alimah. Yang paling buruk adalah harta, duit atau uang, atau segala kemewahan dunia, rumah yang besar, kemudian harta yang banyak, kemudian fasilitas kemewahan-kemewahan yang banyak. Itu belum tentu bisa menyelamatkan untuk kehidupannya yang akan datang di akhirat. Sehingga dikatakan apa? Kata Habib Muhammad tadi,
Kalau orang meninggalkan harta, itu harta bisa habis. Beramal sudah nggak bisa, harta mungkin bisa habis. Hasil bayaran atau gaji, ya dapatkan gaji pensiunan tuh ada. Gaji pensiunan bagi orang-orang yang sudah meninggal itu adalah dari anak-anak yang soleh dan soleh. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana caranya supaya kita punya anak yang soleh dan soleha, anak yang alim dan alimah, supaya kita punya anak yang bakti kepada orang tua. Tidak akan bisa kita mendapatkan semua itu tanpa mereka kita ajarkan untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW. Belajar sekolahnya di mana? Di sekolah agama, sekolahkan di madrasah, sekolahkan kepada tuan guru, sekolahkan kepada para habaib, sekolahkan kepada ustaz. Sekarang guru banyak, majelis banyak, madrasah banyak, pesantren banyak, tinggal kitanya aja lagi hakun kadang menyekolahkan anak. Orang saing-saingan, panas-panasan, hendak sekolah urusan dunia. Sekolah madrasah atau pesantren itu diremehkan. Apa yang dikejar? Supaya kau berusaha, supaya kau berduit, supaya kau sukses urusan dunia, supaya kau begawi, supaya kau jadi pejabat, supaya kau jadi ini dan itu. Sudah keluar duit banyak. Ada menyekolahkan anak supaya dapat titel dan lain sebagainya, berjual tanah banyak, berjual kebun banyak, berjual binatang ternaknya banyak, jual ya. Tapi semua itu akhirnya menjadi penyesalan ketika sudah meninggal dunia. Anaknya bujur amunya sukses juga urusan dunianya, tapi tidak pernah ingat dengan orang tuanya dalam kuburnya. Na'udzubillah. Ini terjadi, ini fakta. Saat ini juga zaman kita, kalau mau tahu, tidak sedikit banyak orang-orang tua yang di dalam kuburnya menangis, tersiksa, sedang kesusahan, sedang kelaparan, sedang kehausan, karena tidak ingat dengan orang tuanya. Iya, jangankan udah wafat orang tuanya, masih hidup tuh ada sedikit, wah ini kuitannya dikirim, dititipkan orang lain dengan alasan sibuk urusan dunia. Apalagi kalau sudah jadi pejabat, punya titel atau jadi pengusaha, kuitannya kada pernah dihilangin, kuitannya kada pernah dihubungi, kuitannya kada bisa ditelepon, kuitannya kada bisa ditakoni kabar. Na'udzubillah. Kayak ini itu apalagi di kota-kota besar ada pantinya, namanya panti jompo, penitipan orang tua nang kada kawat digaduh oleh anaknya. Na'udzubillah. Ini masih kayak apa munang kuitan mati, kayak apa nang kalau abah umahnya sudah meninggal dunia, kayak apa mun sudah abahnya kada ada, umahnya kada ada keharapan bisa mengirimi, bisa berhal, bisa baca yasin, bisa bertahlil, bisa berhadiah. Na'udzubillah. Pikirkan itu. Kita tinggalkan harta untuk anak kita, kita tinggalkan titel untuk anak kita, jadi pengusaha, jadi ini, jadi itu, tapi kita dikubur dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buat kita? Dan ini contoh buat kita. Sahibul hajat, seluruh keluarga besar Haji Hasan ini memberi contoh kesan kita. Begini loh, kalau mau menyenangkan orang tua begini, bakti sama orang tua bukan cuma lagi hidup, berbakti pada orang tua sampai ke mati. Ya, cara baktinya selalu mengingat orang tuanya dalam amaliyah setiap hari. Kemudian setiap setahun sekali diadakan hal semacam ini, mengumpulkan orang banyak, kemudian berhadiah, menjamu orang makan, minta. Ini semua diniatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya, maka ini akan sampai kepada mereka. Dan ketahuilah ma'asyul hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan dalam perkataan al-hikmah, al-mayyit kal-ghariq.
Itu orang mati itu seperti orang yang tenggelam di suatu laut yang begitu luas. Orang tenggelam di laut, kalau usah di laut, di sungai aja pian ya Allah, amun kada bisa berkunjung, itu apa aja nang ada nang larut pasti di sambangnya. Apa aja pasti ia berusaha untuk menggapainya supaya selamat. Ngaran orang lamas ya, orang tenggelam nih. Ya apa aja nang lalu pasti dijohotnya, diambilnya, dan dia akan berusaha menyelamatkan dirinya. Begitu juga keadaan mayit di dalam kubur. Sehingga apa? Menghadang bantuan-bantuan dari orang-orang yang hidup di alam dunia ini, terutama anaknya, istrinya, keluarganya, familinya, orang-orang terdekatnya. Itu yang ditunggu. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad, kita bahagia dikhususkan dengan kita bahagia atau membacakan tahlil daripada orang tua kita, keluarga kita, tapi kita numpang itu ya. Atau ibarat kita makan secepir lah, jawab nampang bianal, jawab secepir ini bilanya dibacakan ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat, itu berataan kaum muslimin dan muslimat dapat, tapi berabut. Amunnya mayo bolehan, mun kada mayo kan dapat. Ya, siapa yang cepat ia dapat. Mun dapat pun sedikit. Beda dengan kita kebahagiaan terhadap arwah-arwah yang sudah meninggal itu ila ruhi fulan, khususan ila ruhi fulan. Khususan itu jadi nan datang kepada mereka itu khusus bagiannya untuk yang kita sebutkan namanya tersebut. Paham ya? Jadi jangan kalian pernah membayangkan, oh sudah aja tak buat kaum muslimin dan muslimatnya, ada cukup nangga itu. Mendapat juga sedikit. Sedangkan di dalam kubur, semua amal ibadah kita sudah putus. Kada ada lagi nang kawak kita pakai, nang kawak kita kecuali amalan-amalan nang selagi ada di dunia. Dan ini termasuk cara kita berinvestasi. Investasi yang pertama adalah sedekah jariah. Biar mun ada bisi duit pian, amun hendak bertambah, hendak berkurang, terus ada tulisannya, ya, terus dihitung pahalanya oleh Allah dan terus bertambah itu duit sampai nanti biar bisa miliki sampai di dalam kubur sama Allah, sampai nanti di mahsyar, sampai di yaumil hisab, dan nanti sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sedekah jariah? Pian bisa duit wae ini juga jangan hadang kaina. Aku hendak kaya bersedekah jar, tapi kena mun aku sugih keramput, mun lagi miskin kada pernah bersedekah, jangan harap kena sugih bersedekah. Makin banyak harta, makin nyari bersedekah. Salah satu manaqib Al-Habsyi itu ada salah satu murid sidin hadir di majlis beliau. Hadir di majlis beliau menyampaikan tentang sedekah. Apa kata Habib Ali? Sesungguhnya di dalam sedekah itu ada 90 ekong setan dalam sedekah. Ada sekong. Lalu murid Habib Al-Habsyi yang hadir ini boleh hendak mengamalkan sedekah yang diajarkan oleh Habib Al-Habsyi. Boleh ke rumah berniat sambil di jalan aku hendak sedekah, sampai ke rumah buka lawang, masuk ke dalam kamar, buka lemari, buka ke dalam dompet, hendak mengambil duit, hendak bersedekah. Amun kira-kira duit sekitar 1 juta rupiah, datang nang bini. Lalu abahnya takajud lawan bininya, kehendaknya sedekah secara sembunyi-sembunyi, kan lebih afdol tadi ya, lah beda. Nah, ternyata apa? Nang bini manu abah menegur, hendak apa pian? Hendak sedekah mamanya, ya. Lalu ditakoni, berapa sedekah? Aku hendak bersedekah 1 juta. Jangan nang bininya ada usah kebanyakan 1 juta. 500 saja geng, kita masih ada perlu ini dan itu. Akan nang 500 ribu ke dalam lemari tadi. Kemudian keluar daripada kamar, menggerudung pulang nang bilik. Hanya keingatan abahnya, listrik belum dibayar lagi. Kurangi gini, 500 tuh kurangi 100 gini atau 200, dikurangi jadi 300 dia lagi. Hendak keluar daripada rumah, buka pintu, datang anak bertagih nang lain pulang. 1 juta, sisa cuma 100 ribu aja lagi.
nangis sekarang masih mending ada. Lalu apa yang terjadi? Besokannya berbulik pada Ali Hashim, mengatakan kepada Ali, wahai Ali, bujur jarbian bahwasanya setannya orang sedekah ini 90 ekor. Jangankan 90 ekor wahai Ali, seekor aja aku pada tahan untuk melewatinya, apalagi 90 ekor. Di antaranya seekor tadi yang bininya tadi. Iya, karena ini fakta. Banyak orang yang bercita-cita yang cita-cita palsu. Aku hanya bersedekah, kayak namun aku dapat anu, kayak namun aku kena anu, kayak namun aku olehan anu. Setelah dapat mana ada? Buat guru nih tapalina, buat habib nih rancak sudah didatang itu. Datang ke guru guru minta banyu. Bacakan guru bila tanah ulungi payu, gasan pesantren pian 50 juta. Hayalannya nih. Sekalinya apa? Bayar payu, ramai. Ada apalagi membeli. Ya, kawan Habib Muhammad nih rancak. Ya, di Karang Putih aja, maka pun Habib di Karang Putihnya wali bener. Nih, rancak sudah. Kenapa? Setannya sodakok ada 90 ekor. Sehingga pahalanya gagal. Orang yang bisa sodakoh, seapapun dia kemampuannya, sedikit kita berkisah. Amun hendak sodakoh itu lagi hidup. Jangan biar bahaya karena aku udah mati, aku karena berwasiat hartaku nang anu gasan anu ya, gasan guruk. Bagus saja bang, cuman ini ada kisah. Karena memang ada sebagian orang begitu. Karena bila aku mati aja dia kuberiakan motorku ini gasan Habib, kuberiakan mobilku ini gasan guru, kuberiakan rumahku ini gasan guru, ya kan kuberiakan perumahanku atau kebunku gasan guru gasan Habib ya. Tapi sudah aku mati aja. Ini ada kisah zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Juragan korma, bisa kebun korma ratusan hektar, setiap kali panen hibah beberapa gudang daripada gudang kormanya. Ketika itu sahabat ini meninggal dunia. Ketika pada keluarganya ada surat wasiat, bahwasanya dalam wasiatnya mewasiatkan di dalam gudang beberapa gudang daripada korma hasil panennya itu diuntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini sudah pada terjadi zaman Rasulullah. Untuk melaksanakan wasiat daripada mayit tadi, diambil korma-korma itu dikeluarkan daripada gudang dan akan dijual oleh Rasulullah SAW, digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karung demi karung, ada di antara sekian karung itu yang mana dibawa oleh sahabat, dan ketika lalu di hadapan Rasulullah SAW gugur beberapa biji kurma di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu diambil kurma tersebut oleh Rasulullah, dilihat, lalu Nabi teringat dengan sahabat yang meninggal tersebut. Nabi mencucurkan air mata begitu derasnya, menangis keganangan, keingatan dengan sahabat yang kaya raya tadi yang meninggal dunia, yang berwasiat untuk menginfakkan hartanya daripada kurma yang ada untuk perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Yang membawa tadi melihat Nabi menangis, betapa wahai Nabi, ada apa gerangan pian menangis? Ya, apa karena kurma ini gugur dan menangis? Ada ujar Nabi, aku menangis keganangan dengan sahabatku Fulan bin Fulan yang meninggal dunia ini, yang mana dia berinfak sekian banyak daripada kurma yang ada di gudang ini untuk di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad dan jalan Nabi Muhammad SAW. Inya wasiatnya untuk diberikannya ketika inya sudah meninggal dunia. Seandainya ujar Nabi, sebiji kurma ini saja dia infakkan ketika dia masih hidup, lebih afdal daripada 10 gudang kurma yang ada tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebiji kurma Pak, ya pahalanya kalau disedekahkan, diinfakkan, apalagi di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad SAW, ya itu lebih afdal daripada sekian puluh gudang yang ada. Hanya menggoda, itulah mujahadahnya, itulah nilai amalnya. Ketika kita bisa memerangi nafsu kita, memaksakan untuk bisa bersedekah, melawan daripada setan yang ada, di situ letak pahala dan madrasah serta ridhonya Allah dan Nabi Muhammad SAW.
Pun udah mati ya, tahai siapa yang hendak lagi dalam dunia? Pun udah mati itu siapa lagi yang hendak? Jangan ada mati. Kumpul-kumpul-kumpulakan. Ya, saing-saing benar berusaha mengumpulkan, disayang. Apalagi umur udah tua. Ya, sekali sudah tertuyuk, udah banyak, udah terkumpul mati. Apa kabar? Tak kemana duitnya? Mengumpulkan emas, hendak kemana emasnya? Ya, tak kalah bini, tak kalah laki, tak kalah anak. Amunnya bojo digunakan yang baik karena bapak, amun dipakai yang senang karena baik, apa kabar? Menambah siksa dalam kubur kita. Naudzubillah. Hidup ini yang kawak. Ayo, masjid-masjid yang belum tuntung banyak, musola-musola yang belum tuntung banyak, madrasah yang belum tuntung banyak, pesantren-pesantren yang masih memerlukan banyak, guru-guru ulama kita, ustaz-ustaz kita, habaib kita yang memerlukan banyak. Sehingga inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai orang tuanya Masya Allah ahli sodako, anaknya pitih, jangannya bahaya. Ini terjadi loh. Abahnya luar biasa, bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu, anaknya nggak nular. Gara-garanya Pak, ada gila jari. Anaknya kada pernah diajarkan masalah kebaikan-kebaikan semacam itu. Naudzubillah. Yang kedua tadi, ya, investasi harta yang paling berharga adalah yaitu ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu, dia dapat, bisa diamalkan, kemudian setelah diamalkan sendiri, bisa diamalkan untuk orang lain. Dia mengajar, terus mengajar. Ini pahalanya semua dapat, orang tuanya dapat, kemudian anak-anaknya pun dapat, dan seluruh orang-orang yang ada ikatan atau hubungan daripada kebaikan ketika dia menuntut ilmu mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu. Jadi orang alim, jadi orang soleh, orang berilmu bisa jadi orang yang ahli taat, orang yang berilmu bisa jadi wali, orang berilmu bisa jadi orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah. Pangkatnya abadi. Kalau pangkat dunia, ya, jadi presiden ada batasnya, jadi gubernur ada batas waktunya, jadi bupati ada batas waktunya, jadi direktur ada batas waktunya. Setelahnya Pak, mantan. Ya, tapi kalau dia jadi ulama, jadi seorang muballigh yang dakwah kemana-mana, ilmunya bermanfaat, pangkatnya akan dibawa sampai ke dalam kuburnya. Kemudian nanti akan sampai dibangkitkan oleh Allah, kemudian sampai nanti dikumpulkan pada mahsyar oleh Allah, dan akan berada di belakang barisan daripada bendera Nabi Muhammad SAW. Dekatnya mereka dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yaitu wawalatun salih alladhi yaqulah tadi, anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa menjadi anak saleh kecuali dia menjadi anak yang alim, kecuali dia berilmu, dia menuntut, dia belajar, dia dekat dengan ulama, dia dekat duduk dengan para habaib, dia dekat dengan orang saleh. Tidak bisa jadi orang saleh kecuali dia berteman dengan orang saleh. Ya, la tas'al anil mar'i la tas'al anil mar'i fas'al an dini fas'al an qarinihi. Ya, fa innal qarina bil qarini yattadi. Jangan tanyakan bagaimana keadaan seseorang itu dari diri orang itu, tapi lihatlah siapa temannya, siapa kawannya, karena seseorang itu akan bisa menular, terjangkit, akan menyesuaikan siapa teman duduknya. Ketika duduk dengan orang baik akan jadi baik. Ketika dia duduk dengan seorang mu'allim, seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru, dia pun akan jadi alim dan jadi soleh. Sebaliknya, kalau dia terkumpul dengan anak-anak yang terlaknat, anak-anak yang ahli maksiat, anak-anak yang ahli kemungkaran, maka terumpat-umpat juga dia daripada pergaulan-pergaulan yang semacam itu. Naudzubillah. Saat ini sangat mengharap anak-anak kita tolong diperhatikan. Ini banyak orang tua yang sudah tidak ingat dengan anaknya, tidak tahu anaknya pulang kemana, kada tahu anaknya berjalan kemana, kada tahu anaknya berkawan kemana, kada tahu anaknya berkawan lawan siapa, kada tahu ingat sampai jam berapa boleh, kada tahu ingat sampai tengah malam boleh, kada tahu apa-apa nanti gawe daripada anak-anaknya. Naudzubillah. Apalagi sekarang zaman HP, anak pian yang berbuat yang tidak baik,
apalagi dia meninggalkan daripada perintah-perintah Allah yang wajib, punya anak yang sudah balik, nggak sholat, dia nggak pernah zikir, dia nggak pernah baca Quran, dia nggak pernah baca ratib, itu dosanya kena kepada orang tuanya. Nanti di akhir zaman, nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, itu ada golongan kelompok namanya orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Bangkrut kenapa? Bangkrut daripada amal-amal kebaikannya. Orang tuanya di dunia ahli ibadah, ahli hari-hari ke masjid, hari-hari sembahyang, hari-hari sholat, hari-hari baca Quran, hari-hari para orang ulama, hari-hari ke majlis, para orang ulama, lawan tuan guru, lawan habaib, tapi anaknya tidak pernah diajarkan atau dibawa, lalu anaknya berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditimbang-timbangannya, banyak yang mau dimasukkan dalam surga, tiba-tiba ada daripada teriakan di dalam api neraka yang meneriakkan bahwasanya menghalangi daripada orang tua tersebut itu masuk surga. Siapa? Anaknya yang berujian di dalam neraka dan minta hisab oleh kepada Allah. Ya Allah, hisablah fulan bin fulan karena kesalahannya, sebabnya aku di dalam neraka. Ia tahu ia sembahyang seorang, aku tidak pernah diperintahkan sembahyang. Ia tahu ia mengaji seorang, aku tidak pernah diajari mengaji. Ia tahu telah kembali untuk ke majlis, lalu sehingga aku ahli maksiat dan banyak dosa, lalu aku di dalam neraka. Lalu Allah hisab ulang semua kesalahannya dengan kesalahan tidak mendidik anaknya tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata habis semua amal kebaikannya, sebab gara-gara anaknya tidak dilajari kebaikan. Ini namanya bangkrut kayak di akhirat. Na'udzubillah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke majelis bawa anaknya, kenalkan mereka dengan majelis, kenalkan mereka dengan ulama. Jangan sampai orang tuanya kenal dengan guru, dengan habaib, anaknya nggak kenal, ikut juga menghina-hinakan. Ya, ini kejadian nih beberapa setahun atau kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Ada uban gaya apa kita orang Banjar sini, orang Kalimantan Selatan yang ikut-ikut menghinakan Habib Rizik, yang ikut berani-berani menghinakan Habib Bahar, yang berani menghinakan daripada guru-guru kita yang lain, ulama-ulama kita yang lain. Awas! Ya, kita habaib, kita ulama nggak rugi, ikam karena ketulahan dia hidup-hidup. Jadi ini orang tuanya kalau tidak melajari, awas, kayaknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sehingga ayo melalui peringatan daripada hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita semua, yang saleh dan salehah, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari segala macam bentuk pergaulan bebas, dari segala macam fitnah di akhir zaman. Jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, jadikan anak-anak kita anak yang bakti pada kedua orang tuanya, jadikan zuriat-zuriat keturunan kita semuanya menjadi zuriat-zuriat thayyibah, zuriat yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya, zuriat yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah, zuriat yang bisa dibanggakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita taufik dan hidayah, terutama untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita yang hidup sekarang ini. Ya Allah, penuh fitnah di mana-mana. Ya Allah, jaga Allah, jagakan keluarga kami. Ya Allah, jagakan keluarga kami. Ya Allah, jagakan anak istri kami. Ya Allah, jagakan suami kami. Ya Allah, jagakan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jagakan rezeki yang susah untuk berbuat taat. Ya Allah, jangan berikan kami rezeki yang tidak manfaat. Ya Allah, jangan berikan kami rezeki yang bisa kami berbuat maksiat. Ya Allah, dengan berkat majlis yang mulia ini. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, sehingga tidak pulang dari tempat ini kami semua kecuali kami membawa keberkahan yang banyak dalam rumah tangga kami. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon segala hajat-hajat kami ya Allah kabulkan, terutama hajat daripada sahibul bait, sahibul hajat. Segala hajat yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan semua yang hadir tempat ini, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan apabila ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat zuriyah Nabi Muhammad, dengan berkat waris-waris Nabi Muhammad.
segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada diberikan sehat wal afiat dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan tidak akan diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan tidak diwafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan tidak dimatikan kami kita semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan zikir, dalam keadaan di majlis, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan baca maulid, dalam keadaan denganmu ya Allah. Mudahkan lisan kami di akhir hayat kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkanlah semua arwah guru-guru kami ya Allah ketika sakaratul maut. Hadirkanlah arwah orang-orang saleh ketika kami sakaratul maut ya Allah. Hadirkanlah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, sehingga kami mudah keluar daripada roh kami ya Allah alaihi wasallam, dan dzurriyyah-dzurriyyahnya dan para pewaris-pewarisnya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muhawwil al-hawl wal ahwal حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم اجعلنا والحاضرين وجميع ذريتنا من عبادك الصالحين نبينا المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, minta halal dan ridhanya, terutama kepada para habaib dan guru-guru yang ada di depan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiqul hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursalin ala siratil mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونقول إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أنا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بذريته عني شفاء ولا ينقذون لا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطق لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقول سلام قال برب رحيم.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تهتدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسلكوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم وساطعوا فيها ولا يرجعون وأما أن نكس كل خلق فلا يكلون ولا يهزم قولهم إنا نعلم يسيرون وما يعلمون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها التي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حملنا بربه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على يا المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ولقدر سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعنه بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. قولوا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصل على حبيبك
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لك الحمد لا ترضى ولك الحمد بالرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وبالحنان منعمين وعن النيران مبارك إلى وجهك وجه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي ناظرين متمتعين رد النظام إليك مردا جميلا رد النظام إليك مردا جميلا رد النظام إليك مردا جميلا ولا تجربهم للشيطان علينا بسائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كده ولا سبيلا وأسدنا شر مكرنا وكبرنا وأهلنا امتيازا بشر النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ثم الأحباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل من الصحابة والكرام والتابعين وتابعتهم ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان يوم الدين إلى من كرمنا بسبب وطول القرآن من أجلهم وليد من أنت أعلم بهم وبأسمائه يا مولانا رب العالمين بما يعوى من ضاج ومكرم محمد المسلمين كافة عامة ولهم سائر ولا سائر اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وجميع بس جنتك ومحل رضوان ملائكة كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن بسارنا وقرن دارنا وكن بالصالحين عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توبا وعن تركنا ولا ذنب لهم بك ولا تعود على غيره واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن تنجد لنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علي حي وعلمنا علي مميل وقسم علي مقبلنا يا باعث وانفعنا ورفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مع الأعداء وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والكربيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ولي إلى المشرق الأرض وما قد بهذا البحر وبحر أينما كان وكان الكائن بعلمك وحتى الأولياء مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعنى والشكر والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم الدكتور هادي حسن بن دلال. اللهم يا الله جعله ابتداء له من النار. Jadikanlah bacaan dan segera kebaikan yang ada di majelis ini menjadikan tebusan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala wa bidakan lahu minan nar dan pelepasan daripada api neraka wa itkan lahu minan nar lepaskan kita dari api neraka beliau wa hijaban lahu minan nar dan menjadikan dinding daripada api neraka wa najatan lahu minan nar dan menjadi penyelamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu ya Allah ampunilah dosa-dosa beliau warhamhu curahkanlah rahmatmu ya Allah ke alam barzakh beliau wa afihi wa'fu anhu dan maafkanlah atas segala kesalahan beliau. Allahumma ya Allah wasi' madkhalahu dan luaskanlah ya Allah yang kubur beliau akrim nuzulahu muliakanlah beliau di alam barzakh ya Allah waj'al jannah maswahu dan jadikanlah akhir daripada perjalanan akhirat beliau menjadi surga tempat beliau. Allahumma ya Allah Allah bersama biruhihi ya Allah bukakanlah pintu langit untuk menerima roh beliau wa laqihi binabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pertemukanlah beliau
beliau dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qabrahullah min riyadil jinan, jadikanlah yang kubur beliau menjadi kebun daripada kebun surga ya Allah. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, janganlah yang kubur beliau menjadi jurang ataupun lubang daripada neraka ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ya Allah, curahkanlah rahmatmu dan ampunanmu ya Allah ala ahli kubur, bagi orang-orang yang ada di alam kubur, khususan almarhum Haji Hasan bin Dahlan ya Allah. Ja'al fi qabrihi adhiya awan nur ya Allah. Ya Allah, Engkau terangkan ya Allah, Engkau beri cahaya di alam kubur beliau ya Allah, fushata was surur, dan luaskanlah yang kubur beliau dan senangkanlah beliau di alam barzakh wal bahjata wal qubur, dan menyenangkanlah kita beliau Allahumma ya Allah, wal wildan wal hur, dan nikmat dengan anak surga dan bidadari surga ya Allah. Min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nusyur, dari hari kami sekarang ini sampai beliau nantinya dibangkitkan di alam barzakh nantinya. Innaka malikun rabbun ghafur, sesungguhnya Engkau ya Allah raja dari segala raja ya Allah, daripada segala ampunan yang ada hanya milikmu ya Allah, khususnya almarhum Hasan bin Dahlan. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sabiha ala siratin murah wa minan nar sitra wa ijaba wa ila ridwa'il subhanallah ta'ala wasilah wa ja'alna wa bainahum jannah wa jannatuka jannatun na'im alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kami semuanya mendapatkan kecipratan rahmat dan nikmat darimu ya Allah, berkat al-maghfirah Haji Hasan bin Dahlan ya Allah, yuhibu alaina min barakatih wa asrarih wa anwarih wa ulumih fid din wa dunya wal akhirah bijahi nabiyina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad khatamil jami'il anbiya'i wal mursalin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza, dan kita halal, kita ridho kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan qabul hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
này. Không ngon đây. Này cái nào nè. Gendong. Mana wa? Bukan yang angkatannya ada. Betul angkatan. Yang angkatannya di gini. Ini angkatannya ini. Dikasap Habib lihat pohon tiba-tiba ajar sini jalan. Oh, dari sana. Itu asap. Tiba-tiba ada di mana? Nggak tahu siapa yang ngasih. Mesinnya nak. Ini cermaknya, ini cermaknya. Ambil. Itu apa? Sedikit. Mana punya kisah lah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yuk. Dua, tiga. Sekali lagi, Beb. 1, 2, 3. Ya. Sa. Kau berdua Habib mana? Bermok. Jangan pakai nangis. Timbe kalau nangis nanti. Timbe kalau nangis. Kami sama kayak kambing.